Oke, good listener 92,9 FM Mix Radio. Selamat siang untuk Anda yang mungkin saat ini sedang beristirahat, sedang rehat. Selamat menikmati makan siangnya sambil kita seperti yang sudah kita janjikan tadi, kita ada perbincangan kembali ya, ada Radio Talk dan kali ini kembali bersama BNN Kota Cimahi. Dan telah hadir di studio kembali Bapak Julius Amra sebagai Kepala BNN Kota Cimahi. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat-sehat ya. Sehat. Di tengah kesibukan yang cukup padat ya. Tadi off air sempat cerita banyak sekali kegiatan menjelang ya. Akhir bulan ini. Iya, betul. Nah, dan terima kasih sudah menyempatkan diri untuk hadir kembali di studionya Mix Radio. Dan kali ini kembali good listeners, kita akan berbincang mengenai salah satu peran dari BNN Kota Cimahi, yaitu dalam hal rehabilitasi narkoba dan juga pemberdayaan masyarakat ya. Nah, bicara mengenai ini langsung saja nih ya Pak, nggak apa-apa ya. Bicara mengenai bahaya narkoba nih, seperti yang tadi diceritakan. Ini boleh di-reminder kembali nggak ya untuk good listeners, untuk warga Kota Cimahi mengenai bahaya narkoba yang harus diketahui oleh masyarakat dari sisi kesehatan, kemudian sosial kemasyarakatan. Ini banyak sekali ya bahayanya seperti banyak ini. Sekali. Silakan Pak. Terima kasih, saya mengucapkan kepada pemirsa Mix. Iya. Sebelum saya menjelaskan ini, saya menyampaikan salam, yaitu salam sehat tanpa narkoba. Iya. Jadi bahaya narkoba sangat-sangat membahayakan bagi diri kita, terutama ya bagi kesehatan kita, terutama bagi kesehatan secara menyeluruh dari organ tubuh kita, yaitu dari mulai otak kita akan, kalau sudah terindikasi sebagai pecandu, otaknya itu kalau di ronsen tuh seperti merah dan bolong-bolong. Nah, itu bahayanya di situ. Itu secara kesehatan, belum lagi ke paru-paru, jantung dan lain sebagainya, sampai nanti kita dapat menyebabkan penyakit hepatitis. Penyakit hepatitis ya, hepatitis C, A, B dan C, itu yang mengakibatkan kerusakan kesehatan. Itu yang kedua juga menyebabkan HIV. Karena penyalahgunaan jarum suntik itu penggunaan narkoba itu sangat berbahaya untuk kesehatan tubuh kita, otak, jantung dan paru-paru yang sangat vital. Itu secara kejiwaan mentalnya menjadi rusak. Nah, mental jadi rusak karena kecanduan mereka, membuat mereka nanti berpikir untuk tadinya kalau nggak ada barang yang didapatkan, mereka melakukan tindak kejahatan. Lama-kelamaan karena kecanduan akhirnya kolaps ke otaknya, jadi keinginan untuk bunuh diri pun ada gitu loh, untuk menghilangkan dirinya. Itu yang berbahaya untuk mental jiwanya. Secara sosial mungkin ya ekonomi, karena kan barang itu kan mahal, sangat mahal. Jadi bagi para penyalahguna pecandu ya akan merusak secara ekonomi, apapun caranya untuk itu, dan merusak keluarga. Keluarga kalau sudah dicap sebagai pecandu, dan ini akan menjadi semacam dikucilkan, stigma dikucilkan oleh masyarakat. Jangan bergaul dengan anaknya itu karena dia pemakai, nanti kamu tertular dan segala macam. Nah, itulah yang tadi stigmanya akan menjadi jelek di masyarakat. Makanya secara sosial, secara medis, secara mental kejiwaan, narkoba itu sangat mempengaruhi kehidupan seseorang untuk menggapai masa depan. Iya, betul. Dan ternyata bahayanya itu dari berbagai sisi juga banyak ya. Banyak sekali. Itu seperti tadi Bapak sebutkan juga dari kesehatan saja, tidak hanya secara fisik, tapi secara mental juga banyak terjadi gangguan. Iya. Nah, jika bicara kita mengenai rehabilitasi narkoba ya. Rehabilitasi narkoba itu sebetulnya apa sih Pak? Dan apa yang menyebabkan seseorang perlu direhabilitasi, dalam kondisi seperti apa? Rehabilitasi biasanya dilakukan oleh BNN, Klinik BNN Kota Cimahi, terhadap para pecandu, penyalahguna yang memang ada tingkatannya dari ringan, sedang sampai berat. Kalau ringan dan sedang ada di Klinik BNN Kota Cimahi, kalau berat itu nanti dirujuk melalui surat rujukan dari rekomendasi klinik ke tempat perawatan inap yang ada di Lido di Sukabumi, milik BNN. Yang kedua di RSKO, Pasukan Angkatan Laut, itu juga milik pemerintah juga, sama
Palma. Palma itu milik provinsi yang ada di Sarua. Iya. Itu biasanya juga menyangkut dengan kejiwaan di sana. Nah, itu perawatan untuk rawat inap. Rehabilitasi dapat dilakukan oleh BNN apabila satu ada melalui tadi ada volunteer datang sendiri. Datang dia terindikasi keluarganya yang membawa atau yang membawa adalah agen-agen pemulihan. Kita kan di program kerja ada IBM, intervensi berbasis masyarakat. Kita membentuk agen-agen pemulihan. Mereka men-screening masyarakat yang ada. Setelah diketahui ada masyarakat yang terkena indikasi, mereka yang membawa. Jadi supaya mereka tidak takut ke BNN. Kalau datang ke BNN nanti melapor bahwa dia penyalahguna, takut diproses hukum, tidak. Tapi untuk disembuhkan dan dipulihkan kembali melalui proses rehabilitasi. Iya, jadi jangan salah pengertian juga jangan ya salah bahwa pengertian. Jika seseorang terindikasi sebagai pengguna narkoba, kemudian ingin diselamatkan oleh keluarganya, datang volunteer datang kepada kita. Tidak selalu harus tidak ada proses hukum. Iya, betul. Tuh, yang kedua melalui program TAT, katanya tim asesmen terpadu yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, sama Bapas itu lembaga pemasyarakatan anak. Itu sama dari psikiater. Itu mereka yang tertangkap oleh pihak kepolisian, tapi mereka bukan terlibat jaringan atau pengedar, tapi mereka penyalahguna dengan ketentuan bahwa mereka ini hanya terindikasi penyalahguna, mereka bukan terlibat jaringan dan bukan pengedar. Dan itu barang bukti yang ditemukan tuh di bawah 1 gram untuk sabu-sabu dan 3 atau 6 gram untuk ganja dan lain sebagainya. Itu ada ketentuannya di surat edaran Mahkamah Agung. Nah, mereka dapat di TAT. Di TAT itu tergantung rekomendasinya dari BNN. Setelah dilihat, kita rapat bersama dengan para penyidik, dengan dokter, dengan psikiater dan dengan kejaksaan. Kalau mereka bukan pengedar atau terlibat jaringan, mereka di rehabilitasi. Tingkat nanti di screening oleh pihak klinik. Apakah ini dia sudah berat, ringan dan sedang? Kalau dia ringan, mungkin rehabilitasi nanti di klinik BNN Kota Cimahi 8 kali pertemuan, mulai daripada screening, konseling dan sebagainya sampai nanti menghilangkan racun yang ada dalam tubuhnya supaya dia pulih kembali. Nah, mungkin bisa dijelaskan kembali sebetulnya proses dari rehabilitasi itu bagaimana sih, mengindikasi terlebih dahulu kemudian sampai ke tingkatan pengobatan untuk menghilangkan? Biasanya itu nanti ada konselor atau konselornya akan menanyakan ada indikator-indikator dia ringan, berat atau sedang gitu, nanti dikategorikan dulu. Nanti setelah ringan atau sedang dia berobat jalan, rawat jalan di kita. Setiap tergantung nanti mau 3 bulan atau 6 bulan rawat jalan. Setelah rawat jalan dia dinyatakan sembuh, pulih kembali. Nanti setelah itu ada pasca rehabilitasi, datang lagi nanti kita ke tempat ke tempat penyalahguna. Kalau penyalahguna banyak, kita membuat grup penyalahguna yang untuk konseling, sehingga nanti mereka dibuat grup itu memang bisa sharing pengalaman metodenya seperti apa. Nanti mereka men-sharing kenapa sih mereka menyalahgunakan, apa penyebabnya, sehingga nanti dicari jalan keluarnya, solusi sebagainya, sehingga mereka bisa menyampaikan apa yang menjadi keluhan mereka. Karena banyak macam-macamnya sih, terutama untuk anak-anak yang masih remaja, kurangnya perhatian orang tua. Itu kebanyakan itu salah pergaulan karena lingkungan rumah yang tidak nyaman untuk mereka. Itu ya sangat berpengaruh ya. Berpengaruh sekali. Mungkin ini bisa jadi ke masyarakat ya, bisa menjadi acuan bahwa makanya ternyata kondisi keluarga itu makanya yang paling penting kondisi keluarga yang sehat, keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan cinta kasih, saling perhatian terhadap anak, perhatian antara suami dan istri, itu dapat mencegah terjadinya indikasi-indikasi penyalahgunaan narkoba di lingkungan keluarga. Iya, betul. Dan ternyata tidak hanya peran dari hanya BNN saja yang harus bergerak ya. Terutama ini orang-orang terdekat di sekitar si penyalahguna tersebut. Karena penyalahguna ada stigma masyarakat yang jelek, tapi keluarga jangan meninggalkan bagi penyalahguna. Kalau ditinggalkan mereka akan malah lebih jadi. Tapi lebih khusus perhatian kepada mereka untuk mencari penyebab awalnya, sehingga nanti mereka
dengan adanya pelatihan keluarga, ada keluarga memberikan cinta kasih, mereka pasti akan menjadi pulih kembali. Iya, iya. Itu faktor dominan ya. Dominan sekali ya, keluarga. Mudah-mudahan juga dalam proses rehabilitasi juga itu sangat-sangat membantu ya. Ada peran keluarga, karena keluarga, setiap iya, datang ke klinik mereka harus didampingi oleh orang tuanya, iya. harus didampingi oleh istrinya, harus didampingi oleh suaminya terdekatnya. Betul. Nah, ini khusus tentang penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja ya. Itu biasanya yang paling berpengaruh terhadap para tingkatan remaja ya. Ini lingkungankah atau pengetahuan dari remaja itu sendiri mengenai bahaya narkoba? Artinya kalau remaja biasanya karena lingkungan, pergaulan. Tuh yang kedua keingintahuan mereka, biasanya mereka dengan coba-coba dulu. Ada yang diberikan lebih dahulu, jadi hanya pengen tahu tapi menjadi kecanduan, dan kurangnya pemahaman dari orang tua tentang narkoba. Kalau orang tua ditanya tentang narkoba, orang tua apa itu narkoba gitu loh. Mereka kadang-kadang ada orang tua yang mungkin di wilayah pedesaan, di wilayah bukan kota Cimahi tapi di ujung-ujung gang, mereka tidak ngerti, tingkat pendidikannya juga tidak mengerti, mereka nggak tahu itu namanya narkoba itu apa, seperti apa sih jenisnya, apa sih bahayanya, mereka tidak tahu. Makanya orang tua perlu bisa menjelaskan tentang bahaya narkoba. Makanya perlu tadi artinya lingkungan keluarga lah yang paling dominan untuk anggota keluarga tidak terindikasi narkoba. Makanya keluarga sangat berperan penting dalam hal ini. Ibu, orang tua, pembentukan karakter anak itu adalah dari orang tua. Iya, betul. Nah, orang tua membentuk karakter anak seperti apa maunya anak akan terbentuk karena kata orang tua. Anak salah pergaulan juga karena salahnya orang tua. Iya. Jadi pondasinya pembentuk karakter anak itu dari keluarga orang tua, dulu dari ya. keluarga dulu. Iya, sebelum akhirnya ada pengaruh-pengaruh dari lingkungan, teman dan sebagainya. Ya, Pak, boleh diberikan ini nggak ya wawasan ya untuk masyarakat bahwa sebetulnya biasanya pengedar kemudian juga yang ingin menjual atau itu biasanya yang diincar itu untuk para remaja itu dengan kondisi ekonomi tertentu atau kondisi tertentu, ada ini enggak Pak? Semua lapisan sudah terkena oleh pengedar. Pertama mereka ingin coba-coba dulu, sama sepertinya orang merokok. Ya, betul. Apa sih enaknya rokok? Mereka mencoba merokok. Nah, setelah tahu merokok itu tidak enak, mereka pasti akan berhenti. Nah, makanya saya menyarankan kepada orang tua yang mendengar ini, kalau merokok jangan depan anak. Nah itu good listeners ya. Untuk para bapak terutama jangan merokok depan anak, mencontoh kepada anak contoh yang tidak baik. Karena katanya yang langsung dikena ke anak ditiru oleh anak adalah orang tua. Yang nah itulah yang terlihat. Nah itulah berusaha untuk tidak merokok depan anak, yang terutama anak-anak balita. Termasuk kesehatan juga akan mempengaruhi anak balita. Tuh yang kedua, mempengaruhi anak menjadi itu adalah pergaulan. Kurangnya kontrol orang tua. Siapa teman anak ini, teman bermain anak gitu loh. Kalau balita masih kita bisa kontrol, begitu udah remaja harus tahu teman anak kita. Kalau perlu teman anak kita mengenal. Kita saling mengenal anak, nomor teleponnya pun harus kita tahu. Jadi kalau anak kita ada sesuatu hal, kita bisa telepon temannya. Lagi di mana dia? Bersama siapa? Oh, sama ini Om. Nah, jadi dia tahu, memberitahukan. Jadi sehingga kita bisa mengontrol, bukan kepo terhadap anak, tapi kita melihat anak dengan siapa dia bermain. Nah, itulah peran besar orang tua, ibu, bapak, itu yang sangat penting. Nah, mungkin nanti kita akan berbincang lebih jauh ya mengenai rehabilitasi narkoba, kemudian pemberdayaan masyarakat nih ya yang belum kita sentuh. Tapi sebelumnya kita nikmati dulu lagu yang satu ini. Oke, good listeners, 92,9 FM Mix Radio. Kita masih di perbincangan bersama BNN Kota Cimahi dan masih mengenai rehabilitasi narkoba dan juga pemberdayaan masyarakat. Untuk itu di studio masih hadir Bapak Kepala BNN Kota Cimahi, Pak Julius Amra, dan seperti meneruskan yang tadi ya Pak. Nah, kalau dari sisi rehabilitasi narkoba ini sebenarnya kalau proses rehabilitasi ini dari pertama datang kemudian dilakukan proses konseling seperti yang tadi dilakukan, kemudian juga pengobatan, dan biasanya itu berapa lama Pak?
Biasanya 3 bulan, ada 3 bulan, ada yang 6 bulan, tergantung nanti dari pihak dokter berapa kali pertemuan. Biasanya sih 8 kali pertemuan mereka diusahakan sudah pulih kembali. Kita adakan tes ulang untuk mereka apakah mereka betul pulih atau tidak itu loh. Kalau belum pulih mereka dari awal lagi mulai berobatnya. Gitu. Gitu. Jadi ada tahapannya sudah ada. Secara pengobatan medis juga ada, ya? medisnya Ada, ya? makanya ada tahapannya ada. Namanya ada detoksisasi itu artinya mengeluarkan racun. Detoksnya ada, racunnya ada. Biasanya 3 sampai 6 bulan atau jika diperlukan mungkin bisa lebih dari itu. Tergantung daripada tingkat kecanduannya. Itu. Iya betul. Nah, ini berbayar nggak sih Pak? Kalau di BN Kota Cimahi tidak berbayar, begitu juga di Lido tidak berbayar atas asal punya BPJS Mandiri. Kalau di Palma juga yang punya provinsi juga tidak berbayar, punya BPJS Mandiri, sama di SKO juga. Biasanya kalau misalnya dari pihak keluarga pengen privasi ya ada juga tempatnya yang privasi, artinya khusus untuk yang orang-orang yang punya biaya uang atau yang privasi anaknya supaya lebih ini ada tempatnya disiapkan gitu. Jadi artinya mereka tidak bergabung dengan yang lain supaya mereka keluarga bisa menjenguk. Artinya bukan menjenguk dalam arti apa, tapi mereka ingin orang lain tidak perlu tahu. Nah itu ada tempat privasi, ada juga yang berbayar. Gitu. Nah itu kalau untuk rehab ini sendiri wajib ada di tempat rehabilitasi atau bisa dilakukan kalau pengobatan rawat jalan gitu ya Pak? Ikan rawat jalan tapi datang mereka ke Cimahi. Rawat jalan itu datang yang ringan dan sedang itu tingkat kecanduannya mereka rawat jalan. Mereka datang ke BNK Cimahi selama 8 kali pertemuan. Setelah itu mereka diuji lagi, dicek kembali sampai mana tingkat apakah sudah pulih, artinya sudah nggak relaps lagi, baru mereka lepas dari rawat jalannya. Kalau untuk yang tingkatan berat yang seperti Bapak tadi sebutkan di RSKO atau di Lido itu memang harus di sana ya. Nginep di sana. Mereka ada programnya mengikuti program penyembuhan para pecandu narkoba yang dirawat. Programnya melihat dari programnya dari negara luar, dari Amerika. Gitu. Iya, ada programnya ya yang dijalankan di sana. Iya. Nah, kalau kita masuk seperti tadi ya, tema kita kali ini salah satunya adalah pemberdayaan masyarakat. Nah, ini dari sisi mana Pak yang diinginkan gitu pemberdayaan masyarakat? Masyarakat adanya kita mengikutsertakan masyarakat untuk melakukan pemetaan daerah rawan narkoba, terutama di kota-kota yang di bawah BNK Cimahi ya. Kan kita BNK Cimahi membawa satu kota Cimahi dan rayonasnya Kabupaten Bandung. Jadi kita pemetaan, setelah dipetakan daerah rawan, kita mulai intervensi di sana melalui P4GN, nanti pembentukan penggiat di sana, penggiat anti narkotika, kita BIMTEK, mereka memang ada anggaran dari BNN. Nanti mereka di BIMTEK, mereka lah jadi kepanjangan kita, memberikan penyuluhan kepada masyarakat juga. Kita berikan keterampilan. Volunteer ya? Volunteer, jadi sudah dipilih oleh kelurahan. Kelurahan-kelurahan yang kita anggap kelurahan bersinar. Kalau tahun ini adalah kelurahan Melong sama kelurahan Cibabat. Kita membentuk nanti pembentukan penggiat. Nah dari pembentukan penggiat itu akhirnya kita setelah tahu daerah rawat, pembentukan penggiat. Kita kalau misalnya di luar BNK Cimahi ada namanya pelatihan life skill untuk kemampuan dari seseorang baik di pengedar penyalahguna di daerah rawan supaya mereka tidak menjual lagi, tidak pakai lagi, tapi dilatih keterampilan mereka. Contohnya seperti di Aceh. Di Aceh kan sudah kebiasaan masyarakat sana menanam ganja. Dirubahlah mereka life skill mereka menjadi life skill mereka dirubah menjadi penanam sayur-sayuran. Betul. Jadi mereka lebih menghasilkan kepada tanaman-tanaman yang berkualitas hortikultura. Nah itu loh. Jadi mereka diberi life skill, kemampuan mereka untuk apa? Misalnya kerjasama antara, kalau di Lampung tuh ada kerjasama dengan perkebunan, membuat kebun sawit dan sebagainya, sehingga mereka tidak lagi untuk menjadi berkebun menyalahgunakan. Nah, kalau enggak mereka dilatih di BKL balai latihan kerja itu supaya mereka punya keterampilan menjadi seorang montir dan sebagainya ke para pecandu. Itu biasanya di tempat-tempat yang kita sudah kerjasama yang rawan. Kayak contohnya seperti di Jakarta, di Medan itu mereka sudah melaksanakan kegiatan life skill itu. Sudah. Kalau di Cimahi belum, karena apa? Karena untuk Cimahi dan Kabupaten Bandung belum ada daerah yang rawan karena
penyebarannya masih mudah-mudahan jangan ada lah ya, sampai Pak. ada gitu. Iya. Kalau sekarang kan sudah ada kampung narkoba itu. Kalau di sini kan tidak ada. Di sini yang nggak rawan kan ya bukan narkotikanya tapi obat-obatan seperti tramadol. Jadi dulu bentuknya seperti menjual tisu. Sekarang mereka sudah beralih, modus operandinya beralih menjadi menggunakan tas menjual di sekitar orang ramai kayak di alun-alun dan sebagainya gitu loh. Wah, di tempat terbuka sudah mengedar di situ. Nah ini yang sangat berbahaya karena itu gampang. Dan ini di Cimahi sudah ada. Sudah ada. Gitu. Karena mereka mengedarkan itu pakai motor. Jadi dengan harga murah kan harganya kan 10.000 rupiah. Per butirnya itu ya ada 5-7 butir 10.000 rupiah. Dan udah terang-terangan berbentuk ini ya? Karena mereka terang-terangan ngasih langsung. Nah kalau ada petugas mereka pergi. Oh gitu. Kalau udah diintai petugas baik dari aparat kepolisian, ya mereka langsung pergi, udah tahu mereka. Iya. Jadi mereka orang-orang yang sudah juga dilatih untuk jadi pengedar gitu. Iya. Tapi kita jangan kalah dong ya Pak. Harusnya petugas nggak boleh kalah. Tapi sudah banyak sih yang ditangkap oleh aparat kepolisian dan Polres Cimahi. Sudah banyak yang ditangkap, yang sudah banyak juga yang dihukum juga, sudah banyak juga beberapa juga yang ditangkap oleh BNN juga Kota Cimahi. Sudah proses hukum juga, sudah disidang kebanyakan yang mereka bukan orang Cimahi, orang di luar Kota Cimahi, orang dari luar Pulau Jawa yang kesini, yaitu mereka dididik untuk mengedarkan itu. Iya. Jadi memang besar ya peran dari masyarakat, terutama untuk masyarakat. Tadi seperti yang Bapak sebutkan memetakan, makanya perlu monitor wilayah, perlu peranan RT RW melaporkan kegiatan yang ada, baik ke BNN ke Kota Cimahi maupun ke Polres Cimahi. Ada Sat Narkoba di sana, harus berani melaporkan. Makanya yang belum di masyarakat adalah yang berani melaporkan. Nah itu ya. Kemudian juga tadi seperti Bapak sebutkan juga harus ada seperti sejenis BIMTEK gitu. BIMTEK. Makanya perannya penggiat di situ. Itu ya. Penggiat harus dibekali dengan pengetahuan cukup ya. Cukup mereka pun bisa masyarakat bukannya penggiat yang menangkap ya. Penggiat kita ajarkan untuk menangkap karena dalam undang-undang 81 tentang KUHP siapa saja boleh menangkap apabila di depan matanya terjadi kejahatan. Itu loh, siapa saja masyarakat boleh menangkap. Tapi jangan itu dilimpahkan ke aparat berwenang, jangan dihakimi gitu loh. Tapi ditangkap dengan barang bukti yang ada diserahkan kepada aparat yang berwenang untuk itu gitu loh. Dan perlu ya di masyarakat ini tahu prosedur yang benar gitu ya, terutama dalam hal ini ya, penyalahgunaan narkoba. Iya. Siapapun boleh, ada penyalahgunaan narkoba, siapapun boleh melaporkan, siapapun boleh untuk menangkap dengan barang bukti yang ada, lapor ke RT RW, panggil aparat yang berwenang untuk diserahkan secara hukum gitu. Iya. Nah ini perlu kerjasama dari banyak pihak ya. Banyak pihak perlu, seluruh komponen masyarakat. Karena ternyata bahayanya juga kemana-mana. Betul. Bahaya betul. Nah sebagai penutup nih Pak, ada yang ingin disampaikan nggak untuk masyarakat Kota Cimahi, untuk good listeners, agar terhindar dari peredaran, kemudian juga jual beli narkoba, apalagi sampai menggunakan. Silahkan Pak. Iya. Saya sebagai Kepala BNG Kota Cimahi menghimbau kepada masyarakat Kota Cimahi maupun yang nanti mendengar dari Kabupaten Bandung, yang pertama adalah harus berani mencegah, berani menolak. Yang pertama berani menolak apapun yang dilakukan tentang narkoba, slogan mengedarkan, berani menolak. Yang kedua berani mencegah. Yang ketiga harus berani melaporkan. Yang terakhir kalau terkena indikasi anggota keluarga terkena, harus berani merehabilitasi untuk memulihkan dirinya untuk meraih masa depan. Iya, harus tuntas ya. Tuntas. Ya betul. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Ini meskipun pertemuannya ini singkat tapi sangat padat, dan juga mudah-mudahan good listener semua, terutama masyarakat Kota Cimahi dan juga yang mendengarkan dimanapun good listeners berada juga bisa mengambil manfaatnya. Ya, mungkin kita bisa lanjut perbincangan kita di pertemuan selanjutnya. Semoga Bapak berkenan juga untuk kembali hadir. Terima kasih untuk kehadirannya di kali ini. Dan terima kasih untuk Anda good listeners yang sudah menyimak perbincangan kita mengenai rehabilitasi narkoba dan juga pemberdayaan masyarakat bersama BNN Kota Cimahi. Dan untuk perbincangan kita di kali ini kita cukupkan sampai di sini. Saya Arin Gasmara pamit dan sampai jumpa.